Lagi-lagi sofakan kolbumu, bersihkan kolbumu, marwahkan perasaanmu, bersihkan jiwamu, bersihkan kolbumu dari berbagai keinginan di alam bono, keinginan di lem orang, diarani orang, alias kamu jangan memperhatikan apapun kata orang. Dikasih madah pujian ya biasa, dicela ya tidak masalah, gitu ya. Dipuji ya alhamdulillah syukur, tapi orang kok mubul gitu enggak. Dicela ya tidak masalah, ya tenang aja. Nah, gimana marwah? Kemudian dari situ baru bisa marwah. Apa marwah itu? Ya senang-senang aja. Gimana caranya? Temukan segala sesuatu, kejadian apapun, situasi bagaimanapun, sesuatu yang membuat kamu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Anak-anakku yang saya cintai, kita masuk pada pertemuan yang ke berapa? 150 Al-Muhadharah Ats-Tsalisah wal Khamsina atau wal Khamsuna. Na'ti au nu'addil yauma al-muhadharata ats-tsalisata wal khamsina. Kita memasuki pertemuan yang ke-153. Pada pertemuan yang kemarin-kemarin kan kita bicara sholat, mulai dari sholat syariah, sholat thariqah, sholat hakikat sudah selesai. Sekarang masuk pada sholat ma'rifah. Jadi ukurannya nanti itu, kalau kita membahas kajian kita ini kan filsafat, tasawuf, thariqah, ya kan? Filsafat itu objeknya 3, yaitu ontologis, apa bendanya, epistemologis, bagaimana, aksiologis untuk apa. Tasawuf objeknya 5, iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang harus dikendalikan oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasa terus oleh nikmat, dicek terus oleh ketakwaan, apakah dia kepura-puraan atau tidak. Lalu thariqah, objeknya 4 plus 1, berarti 5 kan? Apa itu? Syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah, dan iqon. Ya, sebenarnya biasanya 4 itu aja, yaitu syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah, dan iqon. Nah, kita masuk bab sholat. Nanti ada bab zakat, ada bab ini, dan lain sebagainya. Bab tholabul ilmi. Dan ini nggak habis dikaji. Dengan parameter atau paradigma berpikir, filsafat, tasawuf, dan thariqah itu sudah. Nggak akan habis. Jadi nggak, kan ada yang ngomong ini, kok nggak ada kitabnya, nanti aku nggak takut kehabisan bahan. Ya justru kalau pakai kitab kehabisan bahan. Kalau pakai buku itu kehabisan bahan karena dibatasi oleh penulis buku itu. Tapi kalau kita produk sendiri, kita konstruk sendiri, ya justru nggak akan habis. Buku-buku karya ulama kita baca sebagai perspektif, apa? Istilahnya reference atau marja. Tapi jangan disampaikan. Kalau itu disampaikan kamu nggak ngerti apa yang dimau oleh pengarang buku kan? Pengarang buku maunya apa itu kan kita nggak bisa nangkap ya toh. Maka tangkaplah apa yang dimau oleh para pengarang buku itu, jangan ditransfer. Kalau apa yang ditulis oleh guru, oleh pengarang buku, diterjemahkan, disampaikan itu akeh nggak kena itu loh. Kenapa? Karena penulis itu ya sesuai dengan, makanya tangkaplah, berupayalah masuk kepada relung pikiran penulis. Itulah cara membaca cepat. Cara membaca cepat itu adalah, tapi nanti belajar ini, tentu dimulai dari baca biasa dulu. Sebenarnya apa sih yang ada dalam konstruk main penulis buku ini, kok sampai memberi judul ini? Kok sampai menulis bab-bab ini? Kok sampai menulis ini nih? Tangkap pola pikirannya. Nah, kalau sudah pola pikirnya kamu tangkap, kamu baca buku 40 jilid itu bisa hanya 20 menit. Itu caranya. Nah, ini perlu belajar terus, perlu terus berinteraksi dengan penulis atau pengarang buku itu secara batin. Gimana itu? Tumbuhkan rasa cinta kamu pada mereka. Cintailah para ulama, cintailah para ilmuwan. Kalau ulama itu
yang muslimun ya. Tapi kalau alimun para intelektual itu juga bukan ulama tapi alimun. Ya jangan melihat non muslim atau muslim gitu. Bukunya Aristo kamu baca, bukunya siapa? Plato kamu baca, bukunya Peter Berger kamu baca, bukunya Max Weber kamu baca dan cintailah dia. Kalau kamu nggak cinta pengarangnya, nggak cinta pemilik pencetus teori itu nggak akan dapat manfaat. Cintailah Al-Ghazali, cintailah Ibnu Rushd, cintailah Ibnu Sina, cintailah Ibnu Taimiyah, cintailah Al-Imam Asy-Syafi'i, cintailah Al-Imam Ahmad bin Hambal, cintailah Al-Imam Malik, ya cintailah siapa? Imam Abu Hanifah, cintailah para ulama, cintailah Abu Bakar, cintailah apa? Omar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain dan cintailah Rasulullah. Jangan ada kebencian sedikit pun, ya tak? Ya. Ya, ini kalau diimpet sakit. Jadi cintai, caranya dengan mencinta mereka itu maka akan tumbuh namanya faid, hubungan batin. Terjadi hubungan batin ya enak, enak koyo oleh ilmu laduni bahasanya orang kita ya toh. Memang semua ilmu laduni baik. Jadi apa kekhawatiran apa nanti kehabisan bahan lah. Kalau Abi ini kalau saya sendiri ya nggak akan takut kehabisan bahan, justru khawatir kurang waktu gitu loh. Apa? Waktu 24 jam sehari itu kayak kurang gitu loh. Kalau untuk menyampaikan sesuatu, kayak kakean materi gitu loh. Kenapa? Ya itu konstruknya, caranya begitu itu. Makanya Abi ini bisa menulis dalam sehari 100 halaman itu bisa itu. Asal kuat tangannya aja, nggak akan berhenti. Ya, gimana caranya itu ya? Lagi-lagi sofakan kolbumu, bersihkan kolbumu, marwahkan perasaanmu. Bersihkan jiwamu, bersihkan kolbumu dari berbagai keinginan di alam bono, keinginan di lem orang, diarani orang. Alias kamu jangan memperhatikan apapun kata orang. Dikasih madah pujian ya biasa, dicela ya tidak masalah. Itulah ya. Dipuji ya alhamdulillah syukur, tapi orang kok mumbul gitu enggak. Dicela ya tidak masalah, ya tenang aja. Nah, gimana marwah? Kemudian dari situ baru bisa marwah. Apa marwah itu? Ya senang-senang aja. Gimana caranya? Temukan segala sesuatu, kejadian apapun, situasi bagaimanapun, sesuatu yang membuat kamu bahagia. Namanya marwah. Maka disimbolkan dalam sebagian dari manasik haji itu ada sa'i. Sa'i itu baina sofa wal marwah, antara sofa dan marwah. Itu simbol kehidupan, perjalanan di hidup sa'a, yas'a, sa'yan. Tidak boleh leha-leha, tapi lari kencang juga nggak boleh itu loh. Tenang, tapi pasti jalan itu loh. Maka kehidupanmu harus jalan, belajari terus. Ojo geruduk-geruduk leren. Nah, tapi sesekali memang agak cepat. Di mana itu? Yang di lampu hijau aja itu loh. Di lampu hijau pada situasi tertentu memang diperlukan agak lari aja. Tapi bukan lari kenceng loh ya. Agak lebih cepat daripada biasa itu loh ya. Nanti kalau kenceng-kenceng nafsu kita yang menguasai diri kita lah. Salat syariah sudah, salat thariqah sudah, salat hakikat sudah, sekarang masuk pada salat ma'rifah. Ada beberapa bab nanti. Ini yang pertama pada pertemuan sekarang ini saya sampaikan salat ma'rifah aspek berlaku ihsan atau amalu hasanin atau amalu ihsanin. Tatbik al-ihsan. Baik, apa yang dimaksud dengan sholat ma'rifah itu? Kalau sholat hakikat kan menyata pada dirimu, gitu. Nyata pada dirimu, sudah kamu tangkap, berhakikat pada dirimu, nyata pada dirimu. Yang realitas di luar dirimu itu harus kamu nyatakan pada dirimu. Jangan kamu nyatakan pada orang lain, gitu loh. Gini ya, sholat itu kan rukunnya sekian 13. Qauli, fi'li, dan tartib atau niat. Tartib dan niat. Itu kamu nyata pada dirimu. Melalui thariqah. Bagaimana? Semua yang qauli, yang fi'li, yang qalbi, yang tartib itu maksudnya apa? Itu thariqah namanya. Setelah kamu bertemu dengan maksud, baru kamu nyata pada diri. Jangan kamu nyata pada orang lain. Bukan untuk mengoreksi orang itu loh maksud saya.
Hakikat itu untuk menyata di diri. Yang realita berupa syariah, ya toh, objektif apa adanya itu kamu tangkap maksudnya melalui ajaran torikoh. Maka torikoh itu maksud kata, maksud gerakan, maksud ucapan, maksud dikaitkan dengan kolbi, maksud tartib. Itu torikoh, maksud namanya. Nah, ketika sudah ketemu maksud, baru kamu nyata pada diri. Hakikat pada dirimu kayak apa? Itu loh. Setelah itu baru kamu mendapatkan yang terakhir adalah apa? Hakikat itu ya manfaat, ya tercegah dari manajemen. Kemarin ada 6 kan? Nah, itu ada nyemek nyata toh. Harus kamu lanjut kepada kesadaran namanya makrifah, kesadaran yang tinggi. Lek mek gur nyata toh, tidak mengantarkan kesadaran, itu sulit untuk mengantarkan praktek gitu loh. Gitu. Sebenarnya ini ya, sebelum ini khusus ya rokok ya. Rokok kan sampai ditulis itu. Sampai ditulis, merokok membunuhmu. Ya enggak? Ada itu? Ya. Nah, itu perokok ngerti enggak itu? Perokok tahu enggak? Tahu tapi enggak sadar itu loh. Tahu tapi enggak sadar, sekalipun ada rokok yang apa? Menyehatkan ada. Tapi juga ngerokok, tapi ngerokoknya rokok yang produknya siapa? Profesor Sutiman dari ini yang khusus rokok obat itu loh. Ya sebenarnya saya Abi nggak ngerokok untuk mencegah teman-teman Abi kan banyak yang ngerokok karena para kiai ya. Para kiai hampir semuanya ngerokok. Umumnya kan kiai itu pada ngerokok. Nah, untuk mencegah apa? Dampak dari perokok pasif, maka saya merokok produknya ini dan ini sudah teruji secara laboratorium dan apa? Secara klinik menyehatkan. Nah, ada tembakonya khusus nomor sekian. Saya selalu konsultasi, tapi enggak selalu saya rokok itu loh. Itu pun ngerokok saya itu kalau enggak ada orang atau di tempat yang kalau di umum enggak saya cegah. Ya. Kenapa? Karena pada umumnya ya rokok itu disepakati membahayakan kan? Disepakati membahayakan. Rokok membunuhmu, ya. Sekarang pertanyaannya, perokok berat dengan tulisan teks secara syariah lafadz itu tahu enggak dia? Tahu kan? Tahu. Tapi apakah sadar? Tidak. Kenapa? Buktinya dia melakukan. Nah, makanya tidak hanya menghakikat pada diri, tapi bagaimana hakikat itu mengantarkan diri kita untuk kesadaran. Kesadaran itu yang kemudian mendorong kita untuk mempraktekkan. Makanya sholat ma'rifah itu sholat setelah menghakikat diri, tahu maksudnya, ada lafadznya gerakan secara syariah, takbiratul ihram itu apa, ruku itu apa, i'tidal itu apa, sujud itu apa, duduk di antara dua sujud itu apa, duduk akhir itu apa, itu kan maksud namanya. Kalau duduknya, kalau qiyamnya, kalau rukuknya namanya syariah. Ucapan bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu qaulnya. Maksudnya apa? Bismillah itu maksudnya apa? Waladhdallin itu apa? Thariqah namanya. Setelah syariah, thariqah ditangkap di hakikat pada diri, dinyata diri, bukan untuk menyata orang. Hei kon gini loh, enggak oleh. Enggak ketemu karena nyata pada diri. Lah setelah nyata diri, hendaknya meningkat lagi namanya makrifah. Apa itu? Ihsan. Apa itu ihsan? Coba dicek dalam surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl itu surat ke-16. Surat ke-16 ayat 178 kalau nggak salah. Atau 28 ya, lupa saya. 128, betul. 128. Dimulai 127 deh. 127. 127, 128. Betul ya? Terakhir ya itu. An-Nahl itu surat ke-16. Ayatnya yang terakhir. Coba dibaca. Yang terakhir aja. Yang terakhir aja. Gimana itu? Gimana? Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ya. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Nah, hendaknya sholat itu mengantarkan pada diri kita ihsan. Apa ihsan itu? Yaitu merasa diri dibersamai oleh Allah. Sudah hidup ma Allah, gitu loh. Kamu kudu sadar. Setelah menghakikat diri, sholatmu itu dampaknya dalam kehidupanmu dimanapun, kapanpun kamu itu dibersamai oleh Allah. Alias kamu sudah bersama Allah.
alias ma'allah. Innalladzi gimana? Innallaha ma'alladzina taqau walladzina hum muhsinuna. Kenapa kamu berbuat baik, selalu berbuat baik? Ai anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau jalani kehidupan itu dengan kesadaran yang tinggi bahwa apapun, bagaimanapun, seperti apapun, itu ada, maujud, eksis oleh karena diada dan dieksiskan oleh Allah. Namanya musyahadah. Bagaimana kamu mensikapi kejadian itu? Kayak apa sikapmu, kesadaranmu seperti apa? Diawasi oleh Allah. Namanya muraqabah. Ihsan itu begitu. Nah, kalau itu kamu praktekkan, kamu akan selalu berbuat baik. Muhsinuna, berbuat baik pada apapun, siapapun. Dan semua agama mengajarkan kebaikan. Jadi tidak lagi Islammu yang kamu sajikan, bukan lagi imanmu yang kamu tunjukkan, tapi ihsanmu yang kamu praktekkan dan sajikan. Kenapa begitu? Karena kamu sadar diri, makrifah bahwa dalam kehidupanmu bagaimanapun, dimanapun, kapanpun dibersamai oleh Allah. Maka kamu berbuat baik. Innallaha ma'alladzina taqau walladzina hum muhsinuna. Kalau terjemahkan innallaha, sesungguhnya Allah, ma'alladzina, bersama orang-orang yang usul kepada Allah. Dan orang yang usul kepada Allah pasti taat, ya, taqwa. Orang taqwa itu, taat itu, takwa itu pasti muhsinuna, ya, berbuat baik. Sebelumnya coba dibaca ya. Isbir, sebelumnya itu ada ayat 127 ya. Wasbir, gimana? Wasbir wa ma sabruka illa billah. Betul. Alaihim Wala takfi dhaikim mimma yamkurun. Wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Wes aja perhatikan orang. Apapun yang diyamkurun oleh orang-orang sekeliling kamu, jangan menjadikan dadamu dhaik, sumpek, wala taku fi dhaiqin. Wes tenang wae. Apa kata orang kamu kalau sudah ihsan kan akan berbuat baik pada apa dan siapa tanpa membeda. Wis pokok berbuat baik, enggak peduli, pokok berbuat baik. Nah, orang berbuat baik itu halangannya adalah diilok nih wong liya, diyamkur oleh orang lain, diolok-olok orang koyok kurang pekerjaan, gendeng arek iku, gila iku. Kalau tempatnya neng rumah sakit jiwa pantese delok ento mobile tanggane dicuci, halamane tanggane disapu, ya toh, rumahe tanggane dipel. Kurang pekerjaan saja itu. Nah, padahal sing waras iku kudune malah sing ikun. Lah, lek kowe ana omongan yamkurun, omongan orang sekeliling kamu, jangan menjadikan dirimu dhaik, ojo menjadikan hatimu sumpek, wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Gimana caranya? Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabaro, tapi kamu nggak bisa sabar. Makanya harus bersama dengan yang sabar. Wa ma sabruka illa billah. Kamu tidak bisa sabar kecuali dengan yang sabar. Siapa yang sabar itu Kanjeng Nabi. Makanya suluk itu sabar, ya toh. Sabruka billah iku sabaro, namanya masdub, ya toh. Ya, gimana tulisannya? Wala tahzan alaihim. Baru kalau sudah begitu kamu bisa wusul, tandanya kamu enggak sedih. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Kamu enggak sedih, tandanya kamu wusul. Kamu wusul apa enggak itu? Ya, kamu sedih apa? Lek dirimu sedih berarti durung wusul, ngono lho. Orang itu kalau suluk pasti masdub, kalau masdub pasti wusul. Lek kamu cek sedih berarti suluk juga tidak, masdub apalagi wusul sama sekali gitu. Makanya ojo sedih. Lek kamu enggak sedih selalu bahagia, maka tandanya kamu itu suluk. Dan kalau suluk itu pasti masdub. Apa suluk itu? Menempuh jalan menuju Kanjeng Nabi, namanya masdub. Gitu. Kalau sudah sampai di Kanjeng Nabi pasti wusul. Kalau wusul kamu enggak akan sedih. Gitu. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkuruna. Dipertegas
Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinuna. Itu surat An-Nahl. Surat An-Nahl surat ke-16 ayatnya 127, 128. Jumlah ayatnya 128. Kalau ke-16 ya dia. Kalau ke-17 surat apa? Aja ngerepek coba. Surat ke-17 Al-Isra 18, Al-Kahfi 19, Maryam 20, Toha 21, Al-Anbiya 22, Al-Hajj 23, yang mau sekolah silakan ya. Mau masuk. Ya, mau masuk. Masuk, Salim. Ya. Ya. Jadi sholat ma'rifah yang utama dan paling utama adalah sholat ihsan. Berapa menit, Mah? 20 menit. Ya, oke, kita akhiri dulu, kita break dulu. 20 menit pertama ini, nanti sisanya tinggal kira-kira 10 menit atau 12 menit kita lanjutkan. Kita perdalam tentang sholat ma'rifah, aspek tatbik al-ihsani, yaitu berlaku ihsan. Terima kasih, kita break dulu, ngopi. Dan silakan dimakan jajannya.